Pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 137 kantung jenazah dan 35 kantung properti pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dari seluruh kantung jenazah maupun kantung properti tersebut, 4 nama korban pesawat Sriwijaya yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu berhasil teridentifikasi. Tim DVI telah menerima 137 kantung jenazah dan 35 kantung properti dan telah mengumpulkan sebanyak 112 sampel DNA. Sampel-sampel DNA didapat dari jenazah maupun dari pihak keluarga korban. Namun demikian masih ada 9 keluarga korban yang belum menyerahkan sampel DNA-nya. Hingga hari ini tim DVI telah mengidentifikasi 4 korban, 3 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan. Jenazah ini berhasil teridentifikasi melalui kecocokan data antemortem dan postmortem. Sampai pukul 9 pagi ini, tim telah menerima sampel DNA sebanyak 112. Kemudian juga tim telah menerima 137 kantong jenazah dan juga telah menerima 35 kantong properti, ya. Yang tentunya kantong-kantong ini akan dilakukan identifikasi oleh tim. Kemudian sampai jam 9 ini juga tim berhasil mengidentifikasi 4, ya, atas nama korban Oki Bisma, kedua atas nama Hasanah, ketiga atas nama Fadli Satrianto, dan yang keempat atas nama Ashabul Yamin. Tim DVI berharap keluarga korban dapat segera memberikan sampel DNA-nya guna membantu proses identifikasi jenazah. Dari Jakarta, Vicky Rian, Eka Rusmanda, Sutrisno, iNews melaporkan. Sudah ada lagikah korban yang teridentifikasi hingga sore hari ini? Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, Lineke Utseki, langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Lineke, bagaimana hasil konfirmasi jenazah yang teridentifikasi hingga sore hari ini? Abraham, Stefani dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini kami awak media belum mendapatkan informasi terbaru terkait berapa jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Rencananya memang untuk konferensi pers terkait dengan update perkembangan terbaru nanti akan disampaikan pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Karena demikian sejauh ini berdasarkan pantauan kami tadi disampaikan oleh petugas sudah ada 8 orang dari pihak keluarga yang mendatangi posko antemortem untuk menyerahkan sejumlah data-data yang lain karena memang ada sejumlah kekurangan dari data yang diserahkan oleh pihak keluarga. Karena demikian tadi disampaikan oleh tim posko antemortem bahwa hari ini terdapat perbedaan durasi operasional karena jika kemarin ini posko antemortem dibuka dari pukul 8 pagi hingga 8 malam, namun untuk hari ini justru dibuka dari pukul 8 pagi hingga nanti pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami peroleh dari Dirops Basarnas Brigjen Marinir Rasman ini menyebutkan bahwa memang sejak hari ini ataupun hingga dengan siang tadi memang tidak dilakukan proses penyelaman di sekitaran perairan Kepulauan Seribu begitu dikarenakan cuaca yang kurang baik. Namun tadi beberapa menit yang lalu kami konfirmasi kepada rekan Disa Amora yang berada di dermaga JICT bahwa hingga dengan saat ini atau sejauh ini baru ada 1 kantong dari badan serpihan pesawat yang diterima di dermaga JICT 2. Terkait dengan jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi tadi juga sudah disampaikan oleh Abraham dan Stefani, sejauh ini jumlahnya masih 4 jenazah dan tadi disampaikan juga oleh tim DVI Polri berdasarkan hasil kesepakatan dan juga diskusi dari pihak keluarga ini meminta agar jenazah ataupun prosesi serah terima jenazah tidak dilakukan terlebih dahulu karena pihak keluarga masih berharap bahwa dapat ditemukannya body part lain dari bagian tubuh body part lain dari korban ataupun dari penumpang yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Namun dari Dinas Dukcapil ini juga sudah langsung memberikan akta kematian begitu dan juga dari pihak Jasara Harja juga mengkonfirmasi bahwa meskipun sudah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga atas nama Oki Bisma setelah tim DVI Polri ini sudah mengkonfirmasi siapa yang kemudian menjadi ahli warisnya. Kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan ataupun Undang-Undang nomor 34 tahun 1964 dan juga peraturan Menteri Keuangan nomor
tahun 2017, santunan yang diberikan oleh Jasara Harja ini sebesar 50 juta rupiah dan ini juga sudah dikonfirmasi. Kemudian untuk jumlah kantung jenazah yang diterima sejauh ini memang untuk kantung jenazah diperkirakan masih akan ada tambahan lagi, melihat memang untuk tim penyelaman saat ini ataupun sore ini sudah melakukan kembali penyelaman dengan harapan tentunya cuaca ini dapat mendukung. Kemudian juga kami sampaikan apabila nantinya untuk jenazah-jenazah yang sudah diterima di Rumah Sakit Polri ini kemudian berhasil dilakukan identifikasi, tahapan selanjutnya adalah memberitahukan pihak keluarga, kemudian mendiskusikan kira-kira bagaimana prosesi serah terima yang akan dilakukan. Dari tim DVI Polri sendiri menyebutkan bahwa mereka sudah siap begitu apabila pihak keluarga ingin langsung melakukan prosesi serah terima, tapi kembali lagi ini menjadi keputusan dari pihak keluarga. Kembali ke Stefani dan juga Abraham. Ya, Lineke, untuk pengumpulan DNA keluarga, apakah masih ada keluarga korban yang belum memberikan sampel DNA? Ya, Stefani, Abraham dan juga pemirsa, benar sekali tadi disampaikan oleh pihak tim DVI Polri bahwa dari total 62 penumpang yang menjadi korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air hingga dengan saat ini masih ada 9 keluarga lagi yang belum menyerahkan sampel DNA-nya. Jadi dalam artian ini 112 sampel DNA yang diterima oleh tim DVI Polri ini bukan berarti dari keseluruhan 62 keluarga korban. Masih ada total 9 keluarga lagi yang ditunggu untuk menyerahkan sampel DNA. Karena sampel DNA ini tentunya menjadi variabel penting begitu untuk membantu tim dari DVI Polri melakukan proses identifikasi dan juga untuk mencocokkan antara data antemortem dan juga data postmortem. Kalau kami lihat dari 4 jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri, ini keempatnya berhasil dilakukan fase rekonsiliasi berdasarkan dari alat deteksi jari yang tentunya ini hanya memakan waktu proses beberapa menit saja. Inilah kemudian yang tentunya menjadi catatan penting bagi pihak keluarga untuk dapat menyerahkan sampel-sampel DNA-nya ke posko antemortem. Khusus untuk posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Polri ini tidak ditentukan batas waktu kira-kira sampai dengan kapan masih akan dibuka, tetapi disampaikan tadi khusus untuk hari ini operasionalnya ini hanya berlangsung hingga dengan pukul 6 sore saja. Terkait dengan perkembangan terbaru dari jenazah, sudah berapa banyak jenazah yang berhasil teridentifikasi, nanti kita akan sama-sama dengarkan dari press conference yang rencananya akan disampaikan pada pukul 5 sore. Stefani, Abraham. Terima kasih. Lineke Utsieki, laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pemirsa, tim Disaster Victim Identification Polda Bali telah mendatangi rumah duka salah satu korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kedatangan petugas tersebut guna mengambil sampel DNA keluarga korban pesawat. Sejumlah petugas DVI Polda Bali mendatangi kediaman Z Wadu Niluh Sudarni, orang tua dari Mia Tresetiani Wadu pramugari Sriwijaya Air SJ182 di Renon, Denpasar, Bali. Kedatangan mereka untuk mengambil sampel DNA kedua orang tua korban guna pencocokkan dan identifikasi korban. Sampel yang diambil yakni sampel darah kering dan sampel mukosa mulut yang selanjutnya sampel tersebut diserahkan kepada pihak maskapai Sriwijaya Air untuk diserahkan ke Pusdokes Polri guna proses identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182. Tim psikologi dari Polda Bali juga turut hadir untuk memberikan konseling, trauma healing, dan memastikan kondisi fisik dan psikis keluarga tetap baik. Tim psikologi hadir di sini, di keluarga duka, tentu support rasa duka yang mendalam pasti. Orang tua apalagi yang sampai saat ini kesusahan, kecemasan, mengkhawatirkan berita-berita yang harus update berita dari korban. Kami hadir untuk melakukan trauma healing, konseling, dan memastikan kondisi baik fisik maupun psikis. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Z Wadu, ayah dari pramugari Sriwijaya Air, Mia Tresetiani Wadu. Selamat sore, Pak Z. Selamat sore, Bu. Iya, Pak Z, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan turut berduka atas peristiwa yang menimpa putri Anda. Pak Z, kalau berkenan untuk menceritakan kepada kami, kapan pertama kali mendengar mengenai kecelakaan ini? Tentunya pada
hari Sabtu sore tanggal 9, setelah saya pulang kerja, itu pun kami dapat telepon dari temannya yang ada di kos. Kami dapat telepon, katanya ada pesawat yang mengalami musibah. Begitu aja. Akhirnya kami coba ikuti di TV. Dari sanalah kami lihat terus ternyata nama anak saya muncul juga. Nah, di sanalah kami meyakini bahwa anak saya ada di dalam pesawat tersebut. Oke. Pak Z, disebutkan bahwa putri Anda, Mia, sempat melakukan kontak berkomunikasi sebelum penerbangan dengan istri Anda, ibundanya. Ya. Betul demikian, Pak? Betul demikian. Kebetulan istri saya juga ada di samping ini. Sebelum itu sore hari kira-kira jam 3 lah. Istri saya lagi di dapur. Ya. Terus nanya dia, "Mama, apakah Mama happy di dapur? Sudah diperbaiki dapurnya semua?" Dijawab oleh istri saya, "Sudah nak, sudah bagus, Bapak udah chat. Jadi dapur sudah bagus." Apa yang disampaikan waktu itu, Pak? Kurang begitu jelas apa yang Anda sampaikan hari ini, Pak. Apa yang disampaikan putri Anda waktu itu, Pak? Dia bertanya ke istri saya. Dia bilang, "Mak, Mama happy nggak dengan keadaan dapur yang sudah begitu? Sudah dicat, sudah dibagusin oleh Bapak?" Dijawab oleh istri saya, sudah nak. Dan untuk perbaikan semua pun dia tidak mau pakai uang kami, Pak. Harus uang yang dia kirim untuk perbaikan itu. Jadi setiap kali ada perbaikan, ibunya foto, video call, tunjukin ke dia, "Oh, udah sampai di sini pekerjaannya." Dia udah senang, sambil tertawa-tertawa dia bahwa, wah benar juga udah diperbaiki semua, Pak. Pak Z, sudah berapa lama putri Anda, Mia, ini bekerja sebagai pramugari? Sudah 3 tahun, 10 hari. Anda dan istri sejak awal memang setuju dengan pilihan pekerjaan putri Anda ini atau sempat selalu ada kekhawatiran? Sebagai orang tua, saya awalnya memang khawatir. Saya pernah katakan sama dia bahwa pekerjaan pramugari itu gelap dan sebagainya. Saya ngomongin ke dia. Anak saya jawab ke saya, "Bapak, semua pekerjaan ada risikonya." Jadi sebagai orang tua, ya sudah, saya pasrahkan ke dia bahwa memang itu pilihan hidup lu, jalani. Tapi harapan saya sebagai orang tua, saya katakan sama dia, di luar sana banyak isu-isu bahwa seorang pramugari itu banyak hal-hal pada mereka yang boleh dikatakan tidak baik. Jadi anak saya jawab ke saya, "Bapak, saya akan buktikan pada Bapak bahwa saya jadi seorang pramugari tidak akan mengecewakan Bapak dan Ibu." Tapi putri Anda selesai, sangat menikmati artinya ya Pak ya bekerja sebagai seorang pramugari? Ya, benar sekali. Sudah berapa lama kalau Ya. boleh tahu, Pak, putri Anda bekerja sebagai seorang pramugari? Sudah 3 tahun, 10 hari. Selama 3 Ya. tahun bekerja sebagai pramugari ini, bagaimana kemudian Pak menjaga komunikasi dengan putri Anda? Karena mungkin putri Anda sering bepergian, jarang bertemu dan sebagainya. Ya, benar. Anak saya itu setiap hari, baik dia lagi tugas atau tidak, pasti sama istri saya atau sama saya. Jika dia mau berangkat, begitu sampai di bandara, dia akan telepon istri saya, "Mak," atau ke saya, "Pak, saya udah di bandara, tujuan kemana?" Katakanlah ke Irian atau Timika. "Oh, ke Irian, Mak." Begitu pesawatnya sampai di sana, udah landing, dia telepon lagi, "Mak, saya sudah sampai, masih di bandara." Setelah itu, ya mungkin sudah sampai di hotel, dia akan telepon lagi. "Sudah di hotel, habis mandi, Mak, mau istirahat."
setiap hari begitu. Selama 3 tahun bekerja sebagai seorang pramugari, putri Anda pernah mengeluh tidak Pak? Atau paling tidak curhat kepada ayahandanya mengenai profesi ini? Mengenai barangkali ada perjalanan udara yang dirasa genting begitu? Selama ini sih tidak. Bahkan saya sebagai orang tua yang sarankan supaya jika sudah selesai kontrak, udah kerja di darat saja. Karena selama ini kita lihat juga dia happy saja dengan kerjaan yang dilakoninya. Pada saat, iya Pak, silakan. Ya, tapi pada Desember kemarin sudah habis kontrak 3 tahun. Dia minta perpanjang lagi setahun karena dia masih kuliah. Karena dia lihat kondisi bapak ibunya sudah tua. Jadi dia ingin untuk sekedar bisa bayar kuliah, bantu bapak ibunya. Mia ini Makanya menjalani dia perpanjang. kuliah sambil berprofesi sebagai pramugari, Pak Z. Ya, benar. Ini luar biasa sekali. Bagaimana Mia membagi waktu untuk pendidikannya dan pekerjaannya yang mengharuskan dia untuk pergi-pergi? Dia kan di universitas terbuka, jadi dia pendidikan kan online sekarang. Pak Z, kami meyakini bahwa setiap keluarga pasti merasa terpukul atas tragedi ini, begitu Pak. Apa yang paling berkesan, yang paling terkenang dari sosok putri Anda yang ditorehkan kepada ayahandanya? Yang sangat terkesan bagi saya, apa yang saya sarankan, apa yang saya nasihati sebelum dia jadi seorang pramugari, semuanya dilaksanakan oleh dia. Artinya, tidak ada yang artinya sosoknya juga taat orang tua dan kepribadiannya juga supel, begitu Pak? Ya, benar sekali. Anak saya itu sampai di tetangga kiri kanan muka belakang saya semuanya, saya tidak puji, tapi tetangga-tetangga saya yang mengatakan bahwa anak bapak begini dan lain sebagainya, baik di hadapan mereka. Saat sedang tidak terbang ini, apakah Mia masih tinggal di rumah bersama dengan Anda dan istri, Pak? Selama ini kan dia di Jakarta, Mbak. Dia di Jakarta, jika libur, dapat cuti, pasti di rumah. Anak saya tetap di rumah. Karena mungkin berbulan-bulan dia tidak kumpul bersama bapak ibunya. Jadi dia kalau dia cuti, atau dia kalau terbang ke Cina, dia pasti tidurnya di rumah. Dia tidak tidur di hotel, di rumah saja. Ada adik atau kakak dari Mia ini, Pak Z? Ada kakaknya. Sambil berharap yang terbaik tentu saja, apa yang saat ini dilakukan oleh keluarga Pak? Bergandengan tangan, saling menguatkan, kegiatan apa, upaya apa yang saat ini sedang dilakukan oleh keluarga di sana menerima kenyataan pahit seperti ini? Semenjak hari Sabtu kemarin, setelah kami mendapat berita, saya dari gereja GPIB Maranatha di mana tempat saya beribadah, sampai dengan saat ini dan sekarang ini juga di rumah saya mendapat dukungan doa baik dari bapak-bapak, lalu saya majelis, bapak pendeta, keluarga. Di rumah saya sekarang Pak, kita juga lagi persiapkan untuk ibadah. Berarti ada, jadi tiap hari ada ibadah penghiburan di sana ya Pak ya? Ada ibadah penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan begitu ya Pak? Ya, ibadah penguatan dan penghiburan bagi saya Pak. Jadi saya sangat terima kasih kepada warga jemaat saya, kepada pendeta dan penatua di GPIB Maranatha Denpasar Pak. Mulai saat itu saya dikunjungi terus sampai dengan ada berita final dari pemerintah. Pada saat Natal 2020 kemarin Pak, biasanya Natal kan menjadi momen berkumpul bersama keluarga ya. Apakah sempat bertemu dengan Mia? Tidak. Dia kebetulan 29 November dia berulang tahun pun dia tidak datang karena tugas katanya. Natal pun demikian, tahun baru pun demikian, dia tetap menjalankan tugas. Nah, dia rencananya akhir Januari ini cuti untuk kumpul bersama keluarga. Makanya saya dan istri disuruh rapikan dapur supaya dia pulang, dia bisa masak-masak untuk bapak ibunya. Nah, ternyata Tuhan berkata lain. Ya, inilah
inilah kenyataan hidup saya. Ya. Untuk harapan dari keluarga Pak, apa yang ingin Anda sampaikan Pak? 4 korban saat ini sudah teridentifikasi dan kami memperhatikan bahwa nama Nia belum ada di daftar tersebut. Kita berharap yang terbaik bagi keluarga. Tapi apa harapan yang Anda bisa ingin sampaikan kepada tim gabungan yang bekerja keras saat ini? Tentu sebagai orang tua, kami harapkan yang terbaik bagi anak saya, apapun itu. Dan bukan kami saja. Saya mendapat dukungan dari jemaat GPIB Maranatha, Pak. Di sini sudah terkumpul juga setiap hari yang terbaik lah. Dan saya juga sudah bertemu dengan dari maskapai dari Sriwijaya, kemarin juga mereka kunjungi kami. Saya sampaikan apapun itu terhadap anak saya minta supaya dia kembali ke Denpasar. Ya, yang terbaik harapan dari orang tua, semoga itulah yang didapatkannya. Kami berharap bahwa kekuatan dan penghiburan juga menyertai keluarga Anda di sana. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, kesediaan Anda berbincang bersama kami Pak Zetwadu. Kami turut belasungkawa atas apa yang terjadi dan menimpa keluarga Anda. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada hari ini. Ini sore kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.